sebagai anak kedua sangat membantu juga untuk karakter Mutia. Selain itu juga aku mengambil kurang lebih dari karakter adikku yang nomor 2 yang cukup rebel ya, yang cukup rebel, dan anak ketiga juga kita diskusikan juga masing-masing seperti apa gitu. Dan yang membuat film ini berbeda mungkin dari proses readingnya sendiri juga sudah sangat kekeluargaan gitu ya. Maksudnya kita benar-benar terbuka sekali untuk apa baiknya kita seperti apakan karakternya, seperti apakan scene-nya. Budina juga selalu hadir, terima kasih Ibu. Jadi kita kalau misalnya mau ada adu argumen tuh bisa langsung sama Budina langsung gitu. Dan selain itu mungkin yang membuat aku tertarik sekali dengan the whole movie-nya adalah aku sudah sempat preview. Ini pertama kalinya aku nangis nonton film sendiri. Wow, oke. Dan menariknya tuh nangisnya juga sama Mas, kayak bukan karena udah tahu nih gitu kan abis ini scene-nya seperti ini gitu, bukan karena satu scene atau 2 scene ya, tapi memang kita dibawa dengan the whole movie-nya sampai akhirnya kayaknya kita semua nangis di part yang berbeda. Gitu. Jadi itu yang sangat menarik buat aku gitu. Dan selain itu juga kayaknya baru kali ini musisi favorit saya bisa ngisi soundtrack. Ada udah boleh dibocorin belum sih Pak? Selain Virgon ada siapa lagi Pak? Siapa Nadia Rina? Ada Kunto Aji, ada Nadine Amiza, ada Raisa Anggiani juga gitu. Jadi menurut saya dengan soundtrack yang indah itu juga membawa kita semua dengan segala emosi yang divisualkan di film ini. Itu aja sih mungkin dari aku. Tinggal nanti penonton gimana dapat rasa personalnya di momen yang mana, di titik yang mana, bisa jadi beda-beda ya. Iya betul. Mungkin mau nambahin sedikit, kayak film ini tuh tentang bahasa sih menurut aku. Kalau buat aku ya, bahasa dan perjuangan. Maksudnya bahasa adalah kadang kita tuh berkomunikasi sama orang tua dengan kita yang semakin dewasa, kok bahasanya jadi beda ya gitu. Niat kita seperti ini tapi orang tua menganggapnya hal seperti yang lain gitu, dan sebaliknya juga gitu. Jadi di sini menurut aku keluarga Sujono itu sama-sama berjuang untuk menyatukan bahasa kami masing-masing gitu, sampai akhirnya ada pemahaman bahwa sebetulnya semua kekeliruan ini juga berangkatnya dari rasa sayang gitu. Nadia Rina, tepuk tangan dong untuk Nadia Rina. Terima kasih. Keunikan apa di karakter yang kamu perankan di sini sebagai Tasya Sujono? Silakan boleh dijelaskan. Halo teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih juga buat Star Vision, buat Budina. Senang sekali bisa bermain di project ini. Sampaikan aja deh kayak kakak jawabannya ya. Enggak boleh, harus beda. Apa sih Tasya? Maklum bungsu kan, ikutin kakaknya aja kemana-mana. Bener. Anak bungsu yang seperti apa sih Tasya itu? Silakan. Kebetulan kalau aku tuh emang beneran bungsu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang sulit atau enggak untuk memerankan Tasya yang sama bungsu juga, lumayan sih, karena aku ngerasa Tasya dan Naila itu cukup beda. Tapi balik lagi kayak yang dibilang sama Kak Nat, kalau proses reading dari film ini tuh menurut aku malah jadi salah satu part yang paling menarik, karena dari situ kita yang awalnya nggak kenal bisa menyatukan pikiran, bisa cerita kan. Mungkin bisa lihat dari trailer ya kalau Tasya ini cukup periang gitu ya, bungsu yang menyenangkan gitu. Waktu awal reading aku tuh sempat ketakutan karena kayak aduh gimana ya caranya biar happy vibes gitu. Sampai kayak ternyata cukup 2 atau kayak 3 kali pertemuan aku udah langsung menceritakan keseluruhan kehidupan aku di dalam reading itu langsung. Langsung kayak podcast ya. Bener, langsung podcast. Jadi ya itu sih rasa kekeluargaan itu yang bikin aku juga jadi seneng banget bisa terlibat. Bahkan ada di beberapa adegan yang aku pikirnya awalnya nggak akan sebesar itu perasaannya, kok ternyata meledak sendiri ya gitu, karena feel-nya yang udah kebawa. Dan ada satu
apa ya, satu part yang paling menarik dari Tasya yaitu bisa lihat dari teaser kalau dia ada sedikit baking. Yes. Jadi dia suka bikin roti, tapi karena satu dan lain hal, salah satu alasannya juga karena dia bungsu, jadi cita-cita itu harus dia kurung. Dan ya gimana kelanjutannya untuk itu bisa nonton nanti ya. Siap, terima kasih Laila. Ibunya Laila, silakan. Halo, aku Adina Fian. Halo. Aku berperan sebagai Alfiero di film Seni Harga Naik. Aku tuh biasanya suka main sama Tante Tasya. Iya. Iya. Kayak aku sebenarnya kayak seneng bisa main sama Tante Tasya, Tante Taris. Ibu kan? Iya, ibu kalau yang ini. Tapi seru ya berarti syutingnya ya, banyak kakak-kakak di sini yang nemenin ya. Seru apa sih, boleh ceritain gak part paling seru kalau kamu lagi break nih, lagi nunggu nih, kamu ngapain sama kakak-kakak? Iya. Kamu biasanya paling banyak curhat ke Kak Tasya atau ke Mama Taris atau ke Papa? Iya, sama siapa lebih banyak ngobrolnya? Kayaknya lebih banyak ngobrolnya sih atau enggak sama Ibu Taris atau Tante Tasya. Iya. Tapi kalau sama Iya, masih ada tantenya satu lagi. Iya. Tapi seru ya, bareng sama kakak-kakak di sini seru ya syutingnya ya. Dan kita pengen tahu gimana nanti karakter kamu lebih lengkapnya di 18 Maret nanti ya. Oh ya, sebelumnya aku mau bilang terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir hari ini, menyempatkan waktu untuk lihat poster sama nonton trailer kita. Jadi kalau aku Givina bermain sebagai Taris. Taris itu kan menantunya Ibu Retno ya. Dia tuh bisa digambarkan lumayan kasihan ya. Aku waktu pertama kali baca sinopsis terus coba casting tuh kayak ya Allah gitu, oh menantu yang seperti ini ya. Karena sebelumnya aku pernah bermain sebagai menantu juga, tapi lumayan jahat gitu. Nah di sini ternyata mendapat bagian yang lumayan menyedihkan gitu. Sebenarnya bukan menyedihkan atau apa, tapi lebih ke benar kata Nadia Rina gitu, kalau di keluarga ini tuh banyak bahasa yang misleading atau misunderstanding gitu. Yang dimana sebenarnya Taris itu sangat berusaha untuk menjadi menantu yang baik, istri yang baik, tapi sepertinya itu tidak pernah cukup untuk ibu mertua. Gitu. Itu sih mungkin di bagian itu yang dia tuh sebenarnya rindu akan afeksi juga dari mertua, dan maksudnya punya anak gede pun tetap masih belum cukup juga mengambil gitu. hati mertua. Mengambil hati mertua, benar. Ya, berarti akan ada konflik juga antara mertua dan menantu di sini ya. Of course. Ya. Kita akan lihat seperti apa dinamika. Benar. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Givina, thank you. Gak ada pertimbangan. Dengan jelas ya. Kenapa saya butuh uang? Terus explore-nya gimana? Explore-nya gimana? Nggak jujur pun kita nggak apa-apa. Memang itu Pak. Gimana nge-build karakter sama Aci, ngobrolnya gimana sama Kak Dina, ngobrolnya gimana? Untungnya adalah dengan Bu Dina sama Aci kita ngobrol sama penulisnya juga kan sempat. Komedi di sini adalah berkat banyak orang kerjasama gitu, nggak cuman aku sama Aci, tapi ternyata di sini tuh bahu membahu gitu. Makanya pada sakit bahunya kan gitu. Itu boleh nggak boleh ya? Boleh kok. Gitu sih. Untuk nge-build karakternya apa ya? Mungkin karena beneran si siapa namanya? Karmanto ya. Karmanto kan kebanyakan sih proyek filmnya, jadi lupa. Kan memang butuh kerjaan, terus dia juga tidak punya keluarga di
kehidupannya terus masuk ke keluarga ini ke sebagai karyawan itu jadi kayak ini adalah keluarga yang kuimpikan gitu. Oke. Gitu ya. Kalau untuk Kalau Komang, Ode sama Ade. iya kali ini Sarman sama Acires itu siapa? ada Ajresi, Rani, Pak. Karman dan Rani. Oh berarti ada love story antara kamu dan Aci. Gimana tuh, ada romance scene yang belum di-spill di trailer? Oh, boleh itu Pak. Jadi nanti ada saya sama Aci ciuman gitu. Enggak tahu ya. Aduh ya. Males bayangin ya kata gitu. Kalau untuk komedi sendiri, kamu sama Aci banyak mengeksplor improve atau memang patuh ke saling berdiskusi sih, Ya. saling berdiskusi dan unduhnya diterima dan oke lah gitu. Siap, terima Pokoknya kasih. katanya ketika nonton kami siap-siap pegangan kursi Kenapa? karena ada gelombang tawa katanya. Wow. Katanya nih. Tapi saya jujur belum nonton. Saya belum nonton. Tapi selama syuting saya tuh rekam-rekam Bapak Ibu. Jadi kalau misal mau versi saya ntar kabarin ya. Jangan ada. Tepuk tangan dong Pak Ari, luar biasa, terima kasih. Kita ke Mas Hamish Daud. Media, thank you datang hari ini, support film kita. Thank you Parwes, undang saya main di proyek ini. Ini direkturnya keren, penulisnya, castnya keren, musiknya keren. Ini keren bagus banget, tapi aku belum nangis ya. Iya, Aku belum nangis. belum. Aku belum preview filmnya, tapi ya aku di sini berperan sebagai bos atau direktur perusahaan properti sama Maruli. Dan ya buat saya film ini kita bisa lihat semua orang ada beda untuk ekspres rasa sayang dan rasa cinta. Ya. Mungkin itu anak ke orang tuanya, orang tua ke anaknya, karyawan ke bosnya, bosnya ke karyawannya. Yeah. So this is a feel good movie yang I'm excited to watch. So mudah-mudahan kalian juga enjoy. Yes. Sekarang tadi kalau kita lihat kan bareng sama Nadia Arina dan juga ada Brandon Salim di. Nah itu gimana Mas Amis build chemistry sama Nadia dan juga Brandon? You know, salah satu poin yang penting buat aku kalau main film itu chemistry di scene, di set, dan kerja sama mereka tuh asik banget. You know, dan kita saling bantu, saling kasih ide, dan it was fun working with everybody. Kita akan lihat gimana seorang Hamish Daud nanti di film ini. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Mas Hamish, thank you. Selanjutnya ada Barungki, kita pengen tahu, baru di-spill dikit, tapi kalau boleh dijelasin ke teman-teman media, seperti apa sih karakternya dan dinamik yang akan ditemuin nanti, silahkan. Ya, terima kasih. Halo semuanya, selamat siang. Saya nih di sini paling senior. Benar, paling senior. Dan peran di sini tidak banyak, tetapi menjadi penting karena saya sahabatnya Retno. Jadi Retno itu sedih sekali, bingung sekali bagaimana, tetapi Ida yang tahu sekali karakter Retno dan kemudian juga kenal dengan anak-anak ini, mencoba netral. Padahal dia juga gini ya ngomongnya kayaknya enggak deh gitu. Itu kami bangun bersama yang menyebabkan aku sama dia sama ini semuanya rasanya deket banget. Dan waktu syuting tuh kerjaannya ngobrol, makan-makan melulu gitu ya. Itu rasanya jadi betul-betul satu keluarga. Sehingga waktu Retno bilang, "Dak, aku gagal yang besarin anak-anak." Iya, tadi ada di trailer. Tidak sedih sekali, tapi dia jawabnya tenang. Kan kayak kalau kita bikin roti, bisa bantat, bisa juga berhasil, tapi kita tetap aja bikin roti. Itu penting banget sebetulnya, dalam banget. Tapi jawabnya kayak biasa banget. Sampai terus akhirnya kami pelukan gitu, dan pelukannya juga nggak nangis-nangisan, tapi dalam banget kita. Dan anak-anak ini manggil Budi Ida, rasanya kayaknya aku budimu banget ya, sehingga waktu aku harus pulang gitu ya, untuk ngurus keluargaku juga, anak-anak nangis juga gitu. Wow, tidak tepuk tangan dong buat Barungki, terima kasih. Senang sekali bisa di sini dan merasakan suasana press con trailer. Lagi terakhir kali aku main film itu tahun 2018 ya. Dan dengan Pak Parwes juga terakhir Kabayan. So thank you so much udah ngajak aku gabung di film ini, Teh Dina. It's such an honor. Pastinya main film keluarga setelah memiliki anak itu sangat berbeda ya. Jadi kita bisa merasakan perspektif dari ibunya, dari anaknya juga bisa merasakan. Dan ini tuh film tentang komunikasi yang layered dan kompleks antara ibu dan anaknya. And I cannot wait to see the movie. Wow, Pasti keren banget. Siap, Thank terima you so kasih. much. Tepuk tangan dong untuk Riyadi Katwai, terima kasih. Mas Restu Siranga, boleh ceritakan juga karakter ayah bersama. Hi para media, good to be here. Thank you Pak Parwes.
Dina udah mempercayakan aku. Kalau pertama kali aku diajakin sih untuk jadi suaminya Mer katanya. Bilang kok suaminya Mer? I don't think I'm that old. Oh Mer muda. Ternyata ketemu Rianti. Oh, muda, sebaya lah, seumuran lah. So happy juga jadi lebih karena kita udah kenal juga, udah lama. So it's like a reunion. Yes. Kita nge-buildnya juga udah dewasa dua-duanya. Dan kalau aku sangat grateful bisa jadi bagian drama keluarga yang real, yang very real, yang relatable buat kita semua. Buat aku juga pas dengar ceritanya karena aku mami's boy, jadi very relatable. So aku juga can't wait to see the movie yang dihasilkan oleh Dina ini karena aku juga udah pernah kerja sama Dina sebelumnya. She is a wonderful director. So you guys should see it karena it's gonna be awesome. Yes, terima kasih Mas Restu Sinaga dan terima kasih teman-teman KAS. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin ngobrol langsung dan bertanya kepada teman-teman KAS. Anak kembar aja bikin sesi bikin muda atau bagaimana?